Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama, dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau Bunda Gereja yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar.
Maka datanglah orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada peringatan wajib Santa Maria sebagai Bunda Gereja ini, kita diingatkan oleh Paus Fransiskus, kalau ada orang Kristen yang tidak mau memanggil atau menganggap Maria sebagai ibunya, maka dia adalah anak yatim piatu. Dan benar, dalam iman kita adalah anak-anak yatim piatu. Tapi betapa bersyukurnya hati kita ketika Yesus memberikan Bapanya kepada kita dan kita berani memanggil Allah yang agung itu sebagai Bapa kita. Dan dalam Injil hari ini kita pun diizinkan oleh Yesus untuk memanggil Maria ibunya sebagai ibu kita. Maka lengkaplah sudah status kita bahwa kita bukanlah anak-anak yatim piatu. Tentunya Yesus sangat tahu bahwa kehidupan atau pesiaran murid-muridnya atau pengikutnya di dunia ini tidaklah mudah. Karena itu hadiah terakhir yang diberikan sebelum kematiannya adalah ia memberikan ibunya sendiri kepada kita untuk menjadi ibu kita. Pelajaran penting dari peristiwa yang luar biasa ini adalah kita dapat belajar untuk setia seperti Maria ketika Maria setia menemani Yesus putranya. Hal berikut yang pantas untuk kita renungkan adalah apakah sebagai putra-putri Maria kita telah melakukan apa yang dilakukan oleh Maria, yakni ketabahan, kesabarannya dalam mengikuti sang putra atau tidak? Ataukah kita sangat lemah ketika derita menghadang kita dalam perjalanan hidup kita? Hari ini ketika kita merayakan peringatan Maria sebagai Bunda Gereja, kita diingatkan bahwa dalam pesiaran, dalam duka, dalam derita, dan dalam sakit kita sebagai putra-putri gereja, kita selalu diingatkan bahwa ada seorang ibu di sana yang kepadanya kita bisa mengeluh, kepadanya kita bisa menangis, tapi kepadanya juga kita bisa memohon pertolongannya untuk mendoakan kita kepada Yesus putranya. Semoga demikian. Amin.